Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 2. Hari ini kita akan belajar pelajaran Quran hadis lagi ya. Yuk jangan lupa berdoa dulu sebelum kita belajar. Oke, hari ini kita akan melanjutkan menulis huruf hijaiyah secara bersambung dari huruf dot sampai huruf ya. Kemarin sudah ya huruf alif sampai huruf shad. Nah, sekarang huruf dod sampai huruf ya. Akan Ibu praktekkan nanti cara menulisnya di awal, di tengah, dan di akhir. Pertama-tama kita menulis dari huruf do terlebih dahulu. Kita tulis yang di awal. Cara menulis huruf dot di awal. Seperti ini ya, kita buat setengahnya. Jadi kita buat kepalanya saja. Untuk yang melengkung, yang di melengkung ke bawah ini, itu dihilangkan. Coba kita buat. Nah, diganti garis lurus ya, tapi sedikit saja. Jadi tidak ada melengkung yang di akhir ini, melengkung ke bawah ini tidak ada, diganti dengan garis lurus. Selanjutnya huruf to. Nah, huruf to ini sama ya. Sama seperti yang secara terpisah ini, hanya saja nanti di akhirnya sini ditambah dengan garis lagi. Nah, ini huruf to. Nah, seperti ini cara menyambungnya. Terus selanjutnya huruf do. Huruf do juga sama ya. Tetap seperti ini. Nah, kalau ingin disambung bisa ditambah garis nanti. Misalnya disambung dengan huruf ba atau huruf yang lainnya. Terus huruf ain. Nah, kita buat yang atasnya saja. Kalau huruf ain di awal kata. Jadi seperti ini. Nah, kita tarik garis lurus ke samping. Huruf goin juga sama, hanya kepalanya saja dan garis lurus. Huruf fa. Huruf fa ini kalau di awal hanya ditulis setengahnya saja ya, jadi sampai sini. Huruf fa. Nah, seperti ini. Huruf ko juga sama. Huruf ko kalau di awal kata juga sama seperti huruf fa. Huruf kaf. Huruf kaf di awal kata ini bentuknya berbeda ya, seperti yang dipisah. Kalau di awal kata huruf K kita menulisnya dari atas. Dari atas ke samping. Miring. Nah, seperti ini dulu. Setelah itu kembali lagi seperti segitiga ya. Setelah itu baru garis lurus ke samping. Seperti itu. Selanjutnya huruf lam. Huruf lam ini seperti alif tapi kita tambah garis lurus ke samping juga. Jadi garis ke bawah dulu seperti ini. Selanjutnya ke samping sedikit. Seperti huruf L terbalik. Selanjutnya huruf mim. Huruf mim. Kita buat dari bawah ya. Nah, ini ke bawah. Setelah itu ke atas ini. Setelah itu ke bawah lagi dan garis ke samping.
Seperti ini huruf mim. Selanjutnya huruf nun. Huruf nun mirip dengan huruf ba taksa ya, tapi titiknya di atas. Nah, seperti ini dan dikasih titik 1 di atas. Selanjutnya huruf waw. Huruf waw ini bentuknya tetap ya kalau di awal, karena huruf waw tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Huruf waw bisa disambung dengan huruf sebelumnya, tapi huruf waw tidak bisa disambung dengan huruf setelahnya. Jadi hurufnya tetap. Huruf H sekarang. Huruf H di awal kata. Bentuknya sama ya, sama persis seperti ini. Kita buat garis kecil dulu ke atas. Nah, ke atas seperti ini. Setelah itu sedikit melengkung. Nah, setelah itu kita buat seperti kepala huruf Fa. Nah, seperti itu cara membuat huruf H. Selanjutnya huruf lam alif. Lam alif ini di awal kata juga tetap ya bentuknya. Tetap seperti ini, tidak bisa disambung. Huruf hamzah juga tetap sama seperti huruf S. Huruf hamzah. Selanjutnya huruf ya. Huruf ya di depan. Sama seperti huruf nun ini tadi. Seperti huruf ba membuatnya. Nah, hanya titiknya ada 2 di bawah. Oke, seperti itu cara menulis kalau di awal kata. Selanjutnya kita menulis yang di tengah. Cara menulis huruf dot sampai huruf ya di tengah kata. Ini hurufnya sama ya, sama seperti yang di awal kata, hanya saja di sebelumnya sini dikasih garis sedikit untuk menyambungkan dengan huruf sebelumnya. Misalkan ini huruf dot di awal kata seperti ini. Nah, kalau di tengah kita buat garis dulu, garis kecil. Nah, ini untuk menyambungkan dengan huruf dot. Setelah itu kita buat huruf dot seperti yang di awal. Nah, ini ada garisnya untuk menyambungkan dengan huruf sebelumnya. Selanjutnya huruf to. Huruf to juga sama, kita buat garis dulu sedikit. Nah, selanjutnya kita buat huruf to. Seperti ini. Huruf de. Ya, huruf de-nya belum dikasih titik tadi, lupa. Selanjutnya huruf do sama juga, kita kasih garis dulu sebelumnya. Dan kita buat huruf do. Huruf ain. Huruf ain kalau di tengah sedikit berbeda ya dengan yang di awal tadi. Bentuknya seperti segitiga terbalik. Kita buat garis dulu. Nah, setelah itu kita miring ke atas. Kita ke samping lagi sini. Dan lanjut. Nah, seperti itu. Seperti ini cara membuat huruf ain. Huruf ghain juga dari sini miring ke kiri. Setelah itu kita tarik garis lurus ke kanan dan ke kiri lagi tapi ke bawah. Dan titik terakhir 1 di atas. Seperti huruf segitiga terbalik. Huruf F kalau di tengah mirip-mirip seperti huruf ghain ya, tapi kan kalau huruf ghain ini seperti segitiga terbalik. Nah, kalau huruf Fa ini langsung kita buat lingkaran. Jadi garis lurus ke samping, lanjut kita membuat lingkaran dan ke samping lagi. Huruf Fa. Huruf Ko juga sama. Nah, seperti itu. Huruf K. Huruf K bentuknya tetap ya, tetap seperti ini.
cuma ditambah garis dulu sedikit sebelumnya. Oke. Nah, seperti itu ya membuat huruf kaf. Terus huruf lam. Huruf lam juga sama bentuknya seperti ini. Kita buat dari bawah dan lalu ke atas. Nah, setelah itu ke bawah lagi. Huruf mim. Huruf mim juga sama ya seperti ini. Kita buat garis kecil dan bentuk seperti huruf mim ini tadi. Huruf nun. Huruf nun juga sama. Saya buat garis dulu sebelumnya. Nah, disambungkan dengan huruf nun. Huruf waw. Nah, huruf waw kalau di tengah ini baru bisa disambung. Kita buat garis dulu. Nah, seperti ini. Lalu buat huruf waw yang itu tadi. Nah, kalau di tengah dan di akhir bisa disambung ya huruf waw, tapi kalau di awal tidak bisa disambung, jadi hurufnya tetap seperti itu. Huruf H sekarang. Huruf H bentuknya juga sudah berbeda ya, bukan seperti ini lagi. Kalau di tengah huruf H bentuknya kita buat seperti apa ya? Bentuknya hampir sama seperti pita. Kita buat ke bawah. Nah, setelah itu ke atas dan melengkung lagi ke samping. Jadi dari kanan sini kita buat garis dulu sedikit. Setelah itu ke bawah, muter ke atas, habis itu kembali lagi. Kita tarik garis ke kiri. Selanjutnya huruf lam alif. Lam alif ini di tengah bisa disambungkan ya. Hampir sama caranya dengan seperti membuat huruf lam. Nah, dari bawah ke atas dulu. Setelah itu kita buat garis miring. Nah, dan terakhir dikasih. Nah, huruf hamzah. Huruf hamzah ini di awal, di tengah, dan di akhir tetap sama ya, tidak bisa digabung. Jadi huruf hamzahnya tetap seperti ini. Huruf ya di tengah. Di tengah ya mirip seperti huruf nun ini tadi ya. Seperti huruf ba juga sama. Tinggal dikasih titik 2 di bawah. Oke, kita sudah menulis huruf yang di awal dan di tengah. Selanjutnya kita akan membuat huruf dot sampai huruf ya di akhir kata. Dari huruf dot dulu. Kalau di akhir ini hurufnya mirip seperti yang dipisah ini ya. Hanya saja sebelumnya dikasih garis. Kalau yang di tengah ini mirip seperti yang di awal, kalau yang di akhir mirip seperti yang dipisah. Kita coba dari huruf dot. Kita tarik garis sedikit dan kita membuat huruf dot. Kita buat melengkung ya garisnya. Seperti yang dipisah tadi. Kalau di tengah dan di awal kita buatnya garisnya lurus. Kalau di akhir kita garisnya melengkung yang di akhir ini. Huruf to. To sama zo. Bentuknya sama seperti yang di tengah. Tapi garisnya ini jangan terlalu panjang ya. Kalau yang di tengah ini kan panjang untuk menyambungkan. Nah, kalau yang di akhir ini cukup sedikit saja.
Ini huruf do. Huruf ain. Huruf ain di akhir kepalanya seperti yang di tengah, tapi kita kasih melengkung juga di akhirnya seperti yang secara terpisah ini tadi. Hanya kepalanya saja yang berbeda. Kita buat huruf ain yang di akhir. Nah, selanjutnya huruf ghain. Huruf fa. Huruf fa seperti yang di awal juga ya. Kita buat garis sedikit. Setelah itu melengkung dan diberi ini. Kan kalau yang di tengah ininya tidak ada ya, hanya garis lurus. Nah, kalau di akhir dikasih ekornya. Huruf fa. Huruf qa juga sama. Huruf kaf. Huruf kaf bentuknya sama seperti yang di awal. Kita buat garis kecil dan huruf kaf. Nah, huruf kafnya seperti ini. Huruf lam sama seperti yang dipisah juga. Kita hanya tinggal buat garis untuk menyambungkan dengan huruf sebelumnya. Nah, huruf mim. Huruf mim juga sama seperti yang di awal, seperti yang terpisah. Nah, seperti ini dan ditarik garis ke bawah untuk huruf mimnya. Huruf nun seperti yang terpisah juga, kita buat garis sedikit dan huruf nun. Huruf wawu. Huruf wawu ini sama seperti yang di tengah ya. Bentuknya sama persis. Huruf h. Huruf h di akhir. Bentuknya beda juga. Di awal, di tengah, dan di akhir beda semua kalau huruf h. Kalau di akhir, kita buat garis dulu sedikit ke samping dan ke atas, sedikit saja, dan terakhir seperti bentuk segitiga. Nah, gini huruf H di akhir. Lam alif sama persis dengan huruf yang di tengah. Huruf hamzah ini tidak ada perubahan, tetap. Huruf ya. Huruf ya seperti yang di secara terpisah ini tadi ya. Kita buat garis dulu untuk menyambungkan dan kita buat huruf ya-nya. Oke. Terakhir titiknya 2 di bawah, jangan lupa ya. Sudah, seperti ini cara menulis huruf dot sampai huruf ya secara bersambung. Ada yang di awal kata, ada yang di tengah kata, ada yang di akhir kata. Untuk tugasnya hari ini anak-anak silahkan mengerjakan buku paket halaman 21 sampai 23 ya. Yang latihan menulis yang ini. Nah, yang latihan menulis ini, dan yang terakhir halaman 23 latihan menulis yang ini. Oke, sekian pelajaran kita hari ini. Silahkan dipelajari baik-baik ya.
Tetap semangat terus anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.